Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Peran dan Elemen Intelijen Pemasaran. Kami terdiri dari tiga anggota. Yang pertama ada Evanti Andriani dengan NIM 025, kedua ada Danang Fahru dengan 087, dan terakhir ada Dea Utami Rahmada dengan NIM 088. Nah, jadi peran intelijen pemasaran itu apa sih? Intelijen pemasaran itu adalah ketika kita memasuki pasar luar negeri, intelijen pemasaran atau market intelligence menentukan kecerdasan yang diperlukan, lalu mengumpulkan dengan lingkungan mencari dan memberikan kepada manajemen pemasaran yang membentukannya. Dengan adanya aktivitas market intelligence, kita dapat mengetahui informasi tentang apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh target market kita, perilaku target market, dan apa saja yang sedang menjadi tren di masyarakat. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya adalah komponen intelijen pemasaran. Yang pertama yaitu pelanggan. Intelijen pemasaran diperlukan ketika memasuki pasar luar negeri. Intelijen pemasaran atau market intelligence menentukan kecerdasan yang diperlukan, mengumpulkan dengan lingkungan, mencari dan memberikan kepada manajer pemasar yang membutuhkannya. Yang kedua ada pesaing. Pesaing adalah pihak yang terkait dalam objek intelijen pemasaran. Hal ini disebabkan bahwa pesaing sebagai media perusahaan untuk menentukan strategi dan kebijakan manajer. Next. Lalu yang ketiga ada perubahan bisnis. Perubahan lingkungan bisnis akan terjadi setiap saat, umumnya berupa gerak perusahaan dari salah satu atau gabungan faktor-faktor lingkungan luar perusahaan, baik pada skala nasional, regional, maupun global. Sebagian dari dampak yang mereka timbulkan banyak terbukti telah mempengaruhi datangnya berbagai kesempatan usaha atau bisnis opportunity. Nah, kembali ke slide sebelumnya. Kemudian ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan bisnis. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Dengan meningkatkan kualitas SDM, bisnis yang dijalankan bisa survive dari persaingan yang sangat ketat dengan cara memberikan pelatihan, pengetahuan tentang teknologi saat ini, dan juga dengan meningkatkan kualitas diri sendiri sebagai pemimpin di suatu bisnis. Yang kedua, responsif. Cepat tanggap dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dapat dihadapi apabila memiliki SDM yang berkualitas. Kemudian yang tiga, upgrade teknologi. Karena perkembangan dan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat, maka kita harus bisa mengembangkan teknologi yang mendukung usaha kita dengan cara mengganti teknologi yang lama dengan teknologi yang baru, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Yang keempat, meningkatkan akses informasi. Informasi merupakan sesuatu yang penting saat ini, sehingga kita harus bisa mengembangkan sumber informasi yang kita dapat bukan hanya dari televisi, radio, atau surat kabar, tapi juga melalui internet, sosial media, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, dan juga dengan mengembangkan sumber informasi, maka pengetahuan dan wawasan kita juga ikut bertambah. Dan yang terakhir, evaluasi pencapaian target. Apabila kita menjalani suatu bisnis, maka diperlukan adanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan bisnis yang sudah kita jalani, apakah sudah baik atau masih ada kekurangan yang ada di dalam suatu bisnis tersebut. Next. Kemudian, cara membangun intelijen pemasaran. Yang pertama, perusahaan melatih dan mendorong staf penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan yang terbaru. Para staf penjualan adalah mata dan telinga bagi perusahaan.
Mereka bisa menampung segala bentuk informasi berupa kritik dan saran terhadap produk yang sedang kita pasarkan. Yang kedua, perusahaan yang kompetitif mendorong para distributor, pengecer, dan para perantara lainnya untuk menyampaikan data intelijen yang penting. Yang ketiga, perusahaan membeli data informasi dari pihak luar. Tentunya perusahaan mengumpul data ini mempunyai data yang akurat dan terkini. Hanya saja biasanya datanya bersifat umum dan bukan sesuatu yang rahasia. Dan yang keempat, beberapa perusahaan mungkin membentuk pusat informasi pemasaran internal untuk mengumpulkan dan menyebarkan intelijen pemasaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.